Pemirsa, ricu aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Sempat terjadi kericuhan, namun polisi dan mahasiswa akhirnya bisa saling menahan diri. Aksi ini melibatkan elemen mahasiswa yang menyampaikan berbagai isu. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut Kejaksaan Agung segera menahan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muharlin di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat sore Muharlin, apakah demo masih berlangsung pasca kericuhan terjadi di sana? Ya, baik, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aliansi mahasiswa tadi di depan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, saat ini demonya sudah selesai dan juga mahasiswa sudah berangsur membubarkan diri. Tadi sejak pemantauan kami sejak pukul 4 sore hari tadi, maksud kami, sejumlah aliansi yang tergabung dari aliansi BEM mahasiswa begitu menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, di mana massa ini menuntut agar Kejaksaan Agung secara transparan untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Febri Ardiansyah, dan juga segera untuk melakukan penahanan terhadap Febri Ardiansyah atas terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah. Tadi demo sempat berlangsung ricuh, namun kericuhan tidak berlangsung lama karena diamankan atau pengamanan dari kepolisian juga demo ini kemudian berangsur kondusif begitu. Dan untuk saat ini demo terkait dengan tuntutan mahasiswa agar Kejagung segera melakukan penahanan terhadap mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini untuk segera dilakukan, dan mengajak masyarakat untuk mengawal kasus ini sampai dengan selesai begitu. Dan terkait dengan update perkembangan informasi terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah dan juga salah satu tersangka lain bernama Don Rito ini, kami belum mendapatkan update terbaru. Update terakhir yang kami dapatkan yakni terkait dengan penyerahan kedua tersangka beserta dengan barang bukti dari Kortas Tipikor ke Kejaksaan Agung yang dilakukan pada hari Jumat lalu, di mana pada hari yang bersamaan setelah diserahkan begitu dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, kedua tersangka yakni Febri Ardiansyah dan juga Don Rito ini dilakukan pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta. Reni. Baik, kericuhan hanya terjadi sebentar dan saat ini sudah membubarkan diri begitu ya Muharlin. Terima kasih Muharlin atas informasi Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. IRGC mendapatkan informasi intelijen terkait target pesawat angkut militer C-17 dan pesawat komando serta kendali P-8 milik Amerika Serikat di Bandara Aqaba. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Aksi dua pelaku pencuri sepeda motor di Palmeria Matraman, Jakarta Timur dipergoki penjaga indekos. Salah satu pelaku sempat mengacukan senjata api sebelum melarikan diri. Penjaga indekos kemudian meneriaki pelaku hingga memancing warga yang langsung mengejar para pelaku. Mendengar teriakan warga, seorang kurir mencoba mengadang sepeda motor pelaku. Namun korban menderita luka di bagian paha akibat tembakan senjata api. Kenceng aja dia udah, dan langsung megangin kaki itu. Saya lihat kalau di rekaman seperti itu sih, yang saya dapat ya. Terus emang dia motor itu rakyat kenceng itu diuber-uber atau gimana? Iya, dari gang sana itu sudah diterakin maling itu, jadi dia langsung mungkin ngebut ya kenceng. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari
Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gudang suku cadang motor dan rumah tinggal di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ludes terbakar. Hakim tolak pra-peradilan Jilid 2 Roy Suryo, status tersangkanya dinyatakan sah. Presiden Prabowo Subianto berikan taklimat ke puluhan menteri di sidang kabinet paripurna. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Anita Dewi. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi gudang suku cadang bodi motor dan rumah tinggal di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Kebakaran membesar karena material suku cadang ini terbuat dari plastik. Gudang, komandan rumah tinggal, gudang dan rumah tinggal, komandan. Sejumlah warga terduduk lemas sambil menangis saat melihat rumah mereka ludes terbakar. Rumah berada tepat di samping gudang suku cadang bodi motor yang lebih dulu terbakar. Sempat terjadi ledakan saat api berkobar sementara asap hitam pekat membumbung tinggi akibat kebakaran. Besarnya kobaran api lantaran material suku cadang terbuat dari plastik. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, namun polisi masih mendalami penyebab pasti. Kebakaran di tempat pabrik atau mungkin onderdil motor berupa bodi-bodi motor dan pengecatan. Nah, awal mula api itu diduga dari korsleting listrik, tapi masih kita coba telusuri kembali. Api mudah menyebar karena banyak bahan mudah terbakar seperti spare part motor, kaleng cat, stiner, dan juga yang lain-lainnya. Tidak ada korban akibat kebakaran. Lebih dari 2 jam petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea ini menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Adi ini meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Prasetyo juga membantah pemeriksaan hingga penangkapan Jampitsus harus mendapat izin dari kepala negara. Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan
Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo akan segera terbitkan Kepres terkait dengan pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus gantikan Febri Adriansyah. Pemerintah targetkan proses administrasi rampung pekan ini. Kuntadi yang akan menjadi Jampitsus itu sudah Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muharlin di Gedung Kejaksaan Agung RI. Selamat sore Muharlin. Muharlin, ini kapan ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan diperiksa lagi? Ya, baik, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Untuk update atau perkembangan terbaru dari kasus yang menyeret nama mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, dan kami belum mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kapan tersangka atau kedua tersangka ini akan diperiksa. Namun update yang kami dapat masih terakhir masih terkait dengan penyerahan kedua tersangka dan juga sejumlah barang bukti berupa emas dan juga uang tunai senilai miliaran rupiah yang diserahkan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung pada hari Jumat lalu. Dan untuk pada pemeriksaan atau pada pas penyerahan tersangka dan juga barang bukti pada hari Jumat lalu, ini kedua tersangka yakni Febri Ardiansyah dan juga salah satu tersangka bernama Don Rito ini kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung, yang mana untuk Febri Ardiansyah ini diperiksa pada hari Jumat dengan dicecar 18 pertanyaan dan pemeriksaan dilakukan kurang lebih selama 11 jam. Dan juga untuk Don Rito ini sendiri juga sama, Anita dan juga pemirsa. Untuk Don Rito dilakukan pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung oleh tim penyidik, dan di mana ia dicecar sebanyak 11 pertanyaan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Namun untuk Don Rito ini setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian Don Rito dilakukan penahanan begitu di rutan Kejaksaan Agung. Namun yang menjadi pertanyaan ini untuk Febri Ardiansyah yang merupakan juga sebagai tersangka, ini usai diperiksa Febri Ardiansyah ini tidak ditahan begitu. Terkait dengan hal tersebut, ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik, mengapa untuk tersangka Don Rito ini ditahan, namun untuk Febri Ardiansyah tidak dilakukan penahanan. Dan dalam hal itu pihak dari Kejaksaan Agung melalui Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan jika untuk penahanan Febri Ardiansyah itu nantinya menjadi kewenangan dari tim penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan kapan Febri Ardiansyah akan ditahan, apakah nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan untuk Febri Ardiansyah. Dan terkait dengan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah beserta satu tersangka lain yakni Don Rito, ini bermula ketika pihak kepolisian dari Kortas Tipikor melakukan penyelidikan begitu dan juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah titik, yang mana dari temuan yang dilakukan oleh tim penyidik ini sendiri ditemukan sejumlah barang bukti berupa emas seberat 74 kg dan juga uang bernilai ratusan miliar rupiah begitu dari kediaman Febri Ardiansyah di kawasan Sentul dan juga di 12 titik lain di kawasan Jakarta Selatan. Dan untuk kasusnya sendiri, Febri Ardiansyah ataupun mantan Jampitsus ini sendiri memang tengah menangani kita melihat kasus. Kondisi di sana saat ini ada yang sedang berunjuk rasa. Terkait apa itu, Muharlin? Bisa Anda ceritakan?
Iya baik Anita, memang kebetulan untuk sore hari ini di depan gedung Jampitsus Kejaksaan RI tengah terjadi aksi unjuk rasa ataupun demo yang dilakukan oleh sejumlah kalangan dari mahasiswa. Tadi kami sempat memantau sedikit terkait dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini nampaknya menyuarakan terkait tuntutan mereka terhadap pihak Kejaksaan Agung untuk segera menangkap atau menahan Febri Ardiansyah yang saat ini memang untuk tersangka Febri sendiri belum juga dilakukan penahanan, padahal sudah dilakukan pemeriksaan sejak hari Jumat kemarin, dan juga dua tersangka, satu lagi tersangka atas nama Don Rito ini yang juga sebagai tersangka ini memang sudah ditahan, namun untuk Febri Ardiansyah ini belum juga dilakukan penahanan. Dan demo yang saat ini tengah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini menuntut agar pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak berwenang lainnya ini agar segera untuk menangkap ataupun menahan Febri Ardiansyah. Dan terkait dengan seperti apa nanti update yang terjadi untuk aksi demo yang tengah terjadi saat ini, dan juga nanti mungkin ada keterangan resmi dari pihak Kejagung terkait dengan perkembangan dari kasus Febri Ardiansyah dan juga Don Rito ini, kami masih menunggu secara langsung begitu Anita, nantinya jika ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung dan juga update terbaru terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini. Anita. Ya, Muharlin, ini bisa Anda pastikan bahwa memang yang berunjuk rasa saat ini adalah dari kalangan mahasiswa, Muharlin. Adakah dari kalangan lainnya dan sejak kapan unjuk rasa ini berlangsung? Iya Anita, memang betul untuk demo atau aksi unjuk rasa yang saat ini tengah berlangsung ini dilakukan oleh sejumlah kalangan mahasiswa. Terlihat dari atribut yang mereka gunakan, seperti mereka menggunakan atribut alma mater dari sejumlah universitas mereka, dan juga memang kami tadi juga belum sempat mendapat informasi lebih lanjut begitu terkait dengan siapa saja yang mengikuti aksi demo ini sendiri. Namun sementara kami berdasarkan pemantauan dan juga yang kami lihat di lapangan, begitu demo ini memang masih dilakukan oleh sejumlah kalangan dari kalangan mahasiswa. Anita. Baik, terima kasih Muharlin atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dari Gedung Kejaksaan Agung RI. Salam sehat selalu, Muharlin. Ya pemirsa, tidak seperti rekannya Don Rito, ini setelah jadi tersangka dan juga diperiksa penyidik, Jampitsus Febri Ardiansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana desak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Jampitsus Febri Ardiansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun tidak dengan karibnya Febri Ardiansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Nah, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Kortas Bareskrim dan Polda proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami Pak Idon langsung ditahan.
Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Ardiansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan.